Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas satuan proses agroindustri RB, ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul State of the Art Coagulation in the Kefir Manufacture. Berikut anggotanya, yaitu yang pertama ada Muhammad Kevin Zahratul Fauzi, yang kedua ada Krisna Arianto, yang ketiga ada Safna Vanisya Rahmadani, yang keempat ada Daniel Eksaudi Siagian, dan yang terakhir ada Kurniawan Sihombing. Apa itu produk kefir? Kefir adalah produk fermentasi yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan baku seperti susu atau air gula dengan bantuan kultur mikroorganisme yang terdiri dari bakteri asam laktat dan ragi. Kultur ini hidup secara simbiotik, bekerja sama selama proses fermentasi untuk mengubah komponen dalam bahan baku menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Koagulasi pada produk kefir mengacu pada proses pembentukan gumpalan atau struktur yang padat dalam larutan atau cairan kefir. Proses ini terjadi selama fermentasi dan biasanya dikaitkan dengan pembentukan endapan atau gelembung pada produk akhir. Koagulasi dalam konteks kefir ini melibatkan interaksi antara berbagai komponen, termasuk protein dan gula yang mengalami perubahan struktural akibat aktivitas enzim dan mikroorganisme selama fermentasi. Selanjutnya, pembuatan secara tradisional. Metode secara tradisional membuat kefir berbahan dasar susu yang digunakan di rumah adalah dengan menginkubasi susu dengan butiran kefir. Biji kefir diinkubasi ke dalam susu steril dan difermentasikan pada suhu sekitar 70 derajat hingga tercapai pH 4,5-7. Pada akhir proses fermentasi, biji-bijian dan susu dipisahkan dengan menggunakan saringan plastik steril. Nah, di sini ada cara pembuatan. Dari cara pembuatan itu sendiri ada 3 tahapan, yaitu persiapan bahan, penambahan bibit, dan juga fermentasi. Dari persiapan bahan, yang pertama adalah pemanasan susu hingga suhu susu berkisar dari 70 hingga 75 derajat Celcius. Suhu ini mendukung aktivitas mikroorganisme. Dan bila menggunakan susu nabati, pastikan susu tersebut memiliki gula alami atau tambahan sedikit gula untuk memberikan sumber energi bagi bakteri dan ragi. Selanjutnya adalah penambahan bibit. Campuran bibit kefir ke dalam susu hangat. Jika menggunakan bibit kefir kering, ikuti petunjuk pada kemasan. Dan yang terakhir adalah fermentasi. Tutup wadah fermentasi dengan kain bersih atau tutup yang tidak rapat untuk memungkinkan pertukaran udara. Dan biarkan campuran susu serta bibit kefir difermentasi selama kurang lebih 12-24 jam, tergantung pada suhu dan preferensi rasa yang diinginkan. Fermentasi lebih lama menghasilkan kefir dengan rasa yang lebih asam. Berikutnya ada pemantauan. Pemantauan tekstur dan rasa kefir selama fermentasi. Selama proses ini, koagulasi terjadi dan kefir akan menjadi lebih tebal. Dan berikutnya ada penyaringan. Setelah fermentasi selesai, saring kefir untuk memisahkan cairan dari gumpalan. Gumpalan tersebut adalah hasil dari koagulasi selama fermentasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari produk kefir. Kelebihannya yaitu yang pertama ada kefir mengandung protein yang dapat membantu pembentukan struktur pada produk pangan. Yang kedua, kefir memiliki sifat yang gluten free atau terbebas dari gluten. Dan yang ketiga, kelebihannya itu kefir juga mengandung serat yang tinggi. Hal ini bagus untuk tubuh.
Selanjutnya ada kekurangan kefir. Jadi kekurangan kefir ini memiliki kadar laktosa yang lebih rendah daripada susu biasa karena proses fermentasi. Produk ini masih mengandung laktosa, dan kandungan laktosa ini dapat menjadi masalah bagi mereka yang intoleran terhadap laktosa. Nah, setelah masuk ke dalam proses-proses tersebut dapat disimpulkan yakni proses fermentasi adalah dasar pembuatan kefir yang menghasilkan produk susu yang penuh nutrisi dan probiotik. Koagulasi pada produk kefir adalah proses pembentukan gumpalan atau struktur padat dalam larutan atau cairan kefir selama fermentasi. Hasil dari proses koagulasi memberikan tekstur kefir yang lebih kental dan membantu dalam rasa dan tekstur produk akhir. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.